Shalom Aleichem, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bisa bertumbuh dalam iman. Saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah Kairos, waktunya Tuhan. Saudara-saudari, kedatangan seorang tamu yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan seringkali membuat kita terkejut, terkaget-kaget, dan cenderung tidak mempersiapkan diri dengan baik, bukan? Begitu pula dengan kedatangan Tuhan Yesus. Waktunya tidak ada yang mengetahuinya, tetapi pasti akan tiba. Kairos, yang artinya adalah waktu Tuhan, bisa datang kapan saja, yang tujuannya meminta pertanggungjawaban atas hidup yang telah dianugerahkannya secara cuma-cuma kepada kita. Namun, apakah kita benar-benar sudah siap? Atau justru hidup kita masih terjerat dalam kesenangan duniawi yang begitu menggoda dan akhirnya menyalibkan Yesus kembali dalam dosa-dosa kita? Di dalam Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 46 yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang tidak siap dan tidak setia. Ketika mereka diberikan tanggung jawab untuk mengelola kebun dan tiba waktunya untuk Tuhan kebun itu mengirim hamba-hambanya untuk menerima hasilnya, mereka malah menganiaya dan membunuh mereka. Bahkan ketika anak Tuhan itu diutus dengan harapan mereka segani dan percaya, mereka justru tetap menolaknya dan membunuhnya, dan berharap dapat memiliki warisan itu sendiri. Saudara-saudari, kebun anggur seharusnya merefleksikan sebuah suasana sukacita dan kebersamaan, termasuk bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun, para penggarap ini hanya melihat status diri mereka sebagai pekerja yang digaji dan hanya mencari keuntungan duniawi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari kebun sukacita kasih Tuhan yang dipercayakan untuk dijaga dan berbuah manis bagi mereka dan kepada sesama. Mereka menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran manusia dan dunia, bukan dari perspektif ilahi yang menginginkan mereka hidup dalam kelimpahan dan kedamaian bersama Bapa di surga. Saudara-saudari, kisah Yusuf anak Yakub di dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 28 juga menggambarkan bagaimana iri hati dapat menjerumuskan kita manusia dalam dosa. Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding saudara-saudaranya, mereka merasa iri dan membenci Yusuf, dan mereka tidak menyadari bahwa kehadiran adik mereka yaitu Yusuf sebenarnya sebuah rahmat kasih Allah kepada Yakub sebagai orang tua dan kepada mereka sebagai saudara-saudara. Tetapi hal ini tidak terjadi hingga akhirnya mereka menjualnya sebagai budak. Saudara-saudari, iri hati yang dibiarkan tumbuh dapat mengarahkan seseorang pada tindakan kejam dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada suara hati yang masih berbicara, seperti Ruben yang berusaha menyelamatkan Yusuf. Demikian pula saudara-saudara dalam hidup kita.
Tuhan selalu memberikan peringatan halus melalui suara hati dan firman-Nya yang kita baca. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau mendengarkannya dan menindaklanjutinya dalam kehidupan kita? Sebuah pertanyaan renungan bagi saya dan Anda. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara mensyukuri rahmat kasih-Nya sebagai kebun anggur yang harus kita jaga dan kita rawat agar berbuah lebat dan manis, baik bagi kita sendiri maupun bagi sesama? Atau kita masih sibuk bermental pekerja yang terus mengejar hal-hal duniawi yang bisa menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan? Iri hati, kesombongan, dan ketamatan adalah senjata utama si jahat dalam menjatuhkan manusia. Namun, saudara-saudariku terkasih, kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Dalam kasih-Nya yang luar biasa itu, Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah bukti nyata betapa Allah ingin dekat dengan ciptaannya kita manusia, membawa manusia kembali kepada keselamatan dalam kebun anggurnya. Namun keselamatan itu hanya ditujukan bagi mereka yang percaya, yang bersedia hidup dalam terang-Nya. Marilah kita tidak menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita, seperti para penggarap kebun anggur yang menolak anak tuannya, atau seperti saudara-saudara Yusuf yang membiarkan iri hati menguasai mereka. Sebaliknya, saudara-saudariku, marilah kita selalu siap menyambut Tuhan dengan hati yang bersih dan penuh kesetiaan kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih kami boleh menerima anugerah kasih-Mu dalam hidup kami hari ini. Semoga berkat firman-Mu hari ini kami Kau sadarkan akan kairos waktu-Mu yang datang, agar kami tetap hidup sebagai penggarap kebun anggur-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.